Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat. Untuk reading kali ini temanya adalah pesan dari bintang-bintang. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu ketika kamu nonton reading ini. Ini adalah reading timeless. Jadi kapanpun kamu ketemu reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, mari kita mulai. Temanya bergerak atau mengambil aksi atau apa ya? Kalau kamu punya sebuah ide, kamu mengambil aksi untuk mewujudkan ide itu terrealisasi dalam realita kamu, tapi kayak ada sesuatu nih yang bikin kamu merasa nggak nyaman, atau kayak ketika kamu mau berusaha atau kamu mengambil aksi atau action untuk apa yang kamu mau itu, sepertinya keadaan tidak berpihak pada kamu ya. Tapi gini, dengan situasi ini aku merasa bahwa ketidaknyamanan ini ya lagi berusaha nunjukin kamu atau ngajarin kamu sesuatu, tapi nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita lihat dulu tarotnya. Oke. Baik, di dasar deck ada Two of Swords. Bisa dipahamin sih, Two of Swords itu pertama temanya tentang ada sesuatu hal yang kita nggak lihat gitu. Kita mau melakukan sesuatu, tapi ada sesuatu nih yang kita belum lihat secara seutuhnya, jadi kita mengambil waktu dulu, mengambil waktu sebelum kita bertindak, atau yang tadi aku bilang action kita itu. Karena gini, ada sesuatu yang nggak kita lihat, jangan sampai kita mengambil langkah ya yang tidak mendukung apa yang kita mau wujudkan gitu. Lalu yang kedua ini tentang pilihan, yang ketiga ini berbicara tentang berdamai. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati kamu, sesuatu terjadi di waktu lampau, atau ada situasi yang apa ya, kamu perlu belajar berdamai atau memaafkan orang-orang atau situasi itu. Oke, di waktu lampau ini ada Aries. Ini Aries bukan tentang zodiak ya, tapi lebih kepada energinya Aries. Bisa sih kalau ada misalnya orang Aries di hidup kamu, tapi ini lebih pada energinya Aries. Di sini action, pergerakan, atau melakukan sesuatu ya, karena kita mau menuju suatu tempat gitu. Tapi di waktu lampau dan di waktu sekarang ada tension. Ini square, semi square itu kan aspek yang apa ya, cukup penantang gitu, cukup bikin kita merasa tidak nyaman, membuat kita merasa kayak kita seperti kita mau melakukan sesuatu tapi ada sesuatu nih penghalang, situasi tertentu, orang-orang tertentu, timing, masalah waktu juga, kayak waktu tidak berpihak pada kita. Lalu di waktu yang akan datang ada transit. Di sini kata kuncinya adalah climate gitu. Transit itu berbicara uh, yang tadi ini kelanjutan dari si tension ini ya. Kalau transit itu berbicara situasi yang kita hadapin sekarang memberi warna tertentu, memberi pelajaran tertentu, atau menunjukin kita sesuatu dengan ketidaknyamanan yang kita alamin sekarang. Nanti setelah kita keluar dari situasi ini, kita ngerti kenapa kita harus ngadepin situasi ini, atau ketemu orang-orang ini, atau ketika kita mau melakukan sesuatu, seperti keadaan tidak berpihak atau waktu tidak berpihak pada kita ya. Karena apa? Aku selalu bilang adalah waktu semesta adalah waktu yang terbaik gitu. Ada saat dimana mungkin keadaan tidak seperti tidak bergerak, tapi itu memang waktunya seperti itu dulu gitu. Karena dari situasi ini ada yang perlu kamu lihat. Di sini tema besarnya adalah Five of Cups yang tadi aku bilang berdamai. Kayak ada sesuatu dari masa lalu gitu yang masih belum selesai, mungkin hubungan tertentu, mungkin situasi tertentu yang bikin kita masih nengok ke belakang. Karena apa? Masih ada yang mengganjal di hati. Kalau kamu masih memproses hal ini ya, entah hubungan, entah atau situasi apapun yang menimbulkan suatu perasaan di hati kamu gitu dan kamu masih memproses itu nggak apa-apa. Tapi aku selalu tekankan juga bahwa sesuatu yang terjadi waktu lampau itu adalah sebuah hal yang kita tidak bisa ubah, itu adalah sebuah hal yang udah tempatnya di belakang, kita tengok aja buat pembelajaran, bukan bikin kita stuck di masa lalu ya. Lalu ini juga berbicara tentang apa yang kita fokuskan gitu. Apakah kita fokus pada hal-hal negatif atau fokus pada hal-hal positif? Ataukah kita fokus pada hal-hal yang kita nggak mau lihat atau kita fokus pada hal-hal yang mau kita lihat terwujud dalam realita kita? Karena apa? Apa yang kita fokuskan itu energinya membangun momentum gitu. Kalau kita fokus pada rasa syukur, fokus pada apa yang kita punya sekarang, fokus kepada goals kita mengamplifikasi energi itu di hidup kita gitu. Dan di sini opportunity kamu adalah Nine of Wands. Aku melihat kayak si Nine of Wands ini cukup banyak muncul ya, kayak energi kolektif gitu. Bahwa teman-teman sedang dalam proses transisi. Karena apa? Nine of Wands itu orang yang capek, orang yang terluka, orang yang belajar dari masa lalunya dia gitu. Luka yang kita punya nih, luka di hati, luka di badan kita, itu kayak sebuah penanda bahwa kita pernah mengalami sesuatu, kita pernah terluka, tapi kita survive loh. Kita berhasil ngelewatin itu semua. Dan dengan Nine of Wands, aku selalu tekankan, jangan sampai kalau pengalaman kita yang terjadi di belakang itu nggak enak, bikin kita pahit sama hidup, atau kita bikin
kita jadi pesimis atau kehilangan keharapan, enggak. Tapi itu bikin kita belajar gitu sesuatu. Karena segala sesuatu tuh ada hikmahnya, ada yang bisa kita pelajarin dari situ gitu. Tergantung gimana perspektif kita melihat hal-hal yang terjadi di hidup kita. Karena apa? Tantangan kamu adalah King of Swords. King of Swords itu sebenarnya vibe-nya positif ya gitu. Karena berbicara tentang orang yang bijak, orang yang udah melewatin banyak hal gitu. Orang yang cerdas dan dia berada di posisi otoritas. Tapi ini jadi tantangan kamu. Apakah ada orang-orang tertentu yang di posisi tertentu yang terasa mungkin seperti menghalangi jalan kamu, atau ini bisa berbicara tentang perspektif atau pola pikir yang perlu diubah. Misalnya tadi sesimpel melihat ke belakang untuk sebuah pembelajaran atau melihat ke belakang karena kita stuck di masa lalu. Itu mindset yang kita perlu ubah gitu. Ya, dengan King of Swords di sini menjadi tantangan kamu, dan advice-nya adalah strength. Dengan strength di advice kamu gini. Strength itu kan kartu yang menggambarkan kita melewatin banyak hal gitu, dan kita kuat, kita bangkit lagi apapun yang terjadi dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin menyakitkan kita. Dan juga ini berbicara tentang sebuah perjalanan menaklukkan ego gitu. Kita belajar rendah hati, kita belajar dibentuk kehidupan. Apapun yang terjadi di hidup kita gitu, kita akan selalu bisa melihat sisi lain dari pembelajaran, dari apa yang terjadi di waktu lampau. Misalnya gini, contoh aku deh gitu. Kalau misalnya aku nggak pernah bucin, aku nggak pernah ketemu hubungan toksik itu, mungkin aku nggak akan pernah ketemu tarot. Mungkin aku akan berada di jalan mana gitu, aku melakukan hal lain. Aku nggak akan pernah bikin channel ini. Seperti itu ya contohnya. Tapi dengan perjalanan aku memulihkan diri dari kebucinan, memulihkan diri dari hubungan toksik, aku membawa aku pada perjalanan spiritual, perjalanan aku mengenal astrologi, mengenal tarot, seperti itu ya. Dan mungkin di kamu bukan kayak gitu, nggak harus berhubungan dengan perjalanan spiritual atau harus kamu bikin channel, enggak. Tapi kamu bisa lihat gitu gimana itu efeknya di hidup kamu, pembelajarannya di hidup kamu, metamorfosis kamu setelah keluar dari pengalaman-pengalaman kamu yang membuat kamu berada di energi Nine of Wands ini. Dan ke depannya outcome-nya buat kamu adalah Six of Pentacles. Six of Pentacles ini berbicara tentang pertama progresi finansial, berbicara juga kayak pertolongan yang datang pada waktunya gitu. Pertolongan kayak semesta, Tuhan mengirimkan orang-orang yang akan membantu kamu melewati situasi tertentu atau menunjukkan jalan kamu kemana kamu melangkah berikutnya ya. Dan ini juga kayak berbicara juga tentang keseimbangan, equal take and give, hubungan yang seimbang. Mungkin selama ini kamu berada dalam situasi atau terhubung sama mungkin pertemanan, mungkin rekan kerja, mungkin hubungan romantis di mana hubungannya gak seimbang gitu. Mungkin kamu aja yang berusaha atau bahkan sebaliknya, kamu kurang berusaha untuk hubungan itu ya. Ambil yang resonate buat kamu yang seperti apa. Karena di sini temanya yang aku bilang tadi, ada situasi yang membuat kamu tidak nyaman, seperti kamu mau bergerak, tapi keadaan atau waktu atau situasi atau orang-orang tertentu yang di sekeliling kamu seperti tidak sinkron, seperti tidak berpihak pada kamu untuk progres kamu. Tapi percayalah di balik itu semua ada yang bisa kamu lihat ya. Dan ini membawa kamu kepada Six of Pentacles. Yang tadi aku bilang sebuah progresi finansial, kalau berbicara tentang aspek karir, pekerjaan, bisnis, atau dalam konteks hubungan, ini akan mengembalikan keseimbangan pada hubungan-hubungan yang ada di hidup kamu. Tapi yang pertama, kamu harus lihat ini dulu. Ada part apa, perspektif kamu tentang melihat sesuatu hal di waktu lampau itu apa yang perlu kamu reframe gitu. Kamu ubah pada perspektif kamu. Misalnya kalau kamu masih marah, kamu masih pahit gitu dengan sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Ini waktunya untuk melihat kembali dengan perspektif baru, melihat kembali pembelajaran hikmah di balik itu semua. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.